Bab 27. Cassandra mendengus melihat tingkah Romeo yang seperti suami bucin. Bahkan dengan posesifnya, Romeo merangkul pinggangnya yang ramping itu, sedikit menariknya agar merapat ke arah pria tersebut. Tentu saja hal itu tidak terlepas dari pandangan Dava Alvarez. Bukankah kabar yang beredar di luar sana jika Romeo dan putri dari Jeffrey Masahiro itu menikah karena dijodohkan? Banyak yang mengatakan jika Romeo ini tidak menyukai istrinya. Tetapi apa yang dilihat sekarang ini? Bukankah sikap Romeo persis seperti suami yang tengah cemburu? Mata Dava nampak melihat tangan Romeo yang memeluk pinggang istrinya. Romeo berdehem semakin merapatkan tubuhnya pada sang istri. Sebenarnya Cassandra ingin sekali menarik tangan Romeo dari pinggangnya itu. Tetapi posisinya saat ini masih ada Dava, dan Cassandra tidak mau jika Dava akan menatapnya aneh dan terlihat semakin jelek di mata kliennya itu. Dava merasa tidak enak dengan Romeo, bahkan pandangannya di pinggang Cassandra langsung dialihkan. Selamat siang, saya Dava Alvarez, klien anak Cassandra. Ucap Dava memperkenalkan dirinya pada Romeo. Posisi Romeo di perusahaan itu yang hanya sebagai wakil presidir membuatnya tidak bisa leluasa menerima klien begitu saja. Dava bisa melihat tatapan Romeo yang mengatakan seakan dia tidak suka melihat interaksinya dan Cassandra tadi. Saya Romeo Yudit, suami Cassandra Yudit. Ucap Romeo yang kali ini menekankan nama Yudit di belakang nama istrinya. Hah? Apa-apaan dia? Biasanya juga tidak mau memperkenalkan aku di depan umum. Apa urat malunya sudah putus? Geram Cassandra dalam hati. Biasanya Romeo tidak akan pernah memperkenalkan dirinya sebagai suami Cassandra. Yang ada, Cassandra lah yang selalu memperkenalkan Romeo pada semua ketika sedang menghadiri jamuan dari kolega sang ayah. Oh, iya, tentu saja saya tahu Anda dan saya juga sudah beberapa bertemu dengan anak Cassandra. Jawab Dava. Kalau begitu, saya permisi dulu. Selamat siang Nona Cassandra dan Ton Romeo. Pamit Dava yang merasa canggung dengan situasi yang ada. Terima kasih Tuan Dava, senang bisa bekerja sama dengan Anda, ucap Cassandra tersenyum. Romeo menatap tidak suka interaksi Cassandra dengan pria itu. Mari Tuan Romeo, yang dijawab dengan deheman oleh pria itu. Romeo mengikuti istrinya yang masuk ke dalam ruangan CEO. Pria itu ingin menanyakannya perihal kerjasama dengan seorang Dava Alvarez, di mana Romeo mengenal jika pria itu sedikit licik. Apakah Cassandra masih mau menerima klien seperti itu? Cassie, aku mau ngomong sebentar, ucap Romeo. Aku ada urusan. Kalau masalah pekerjaan kamu bisa omongin sama Wilson, jawab Cassandra mengambil tas kecilnya di atas meja. Rencananya Cassandra akan ke rumah sakit untuk melihat perkembangan ayahnya. Meskipun sang ayah belum siuman, tetapi kondisinya semakin membaik. Romeo yang melihat Cassandra akan pergi langsung mencekal pergelangan tangannya. Kamu mau kemana? Cassandra menatap tajam tangannya, dan hal itu langsung membuat Romeo melepaskan cengkraman itu. Entah kenapa, jika melihat tatapan Cassandra yang seperti itu, membuatnya melemahkan. Tatapannya seperti singa betina. Aku akan ke rumah sakit, melihat kondisi ayah, jawab Cassandra berbalik. Aku ikut. Cassandra terkejut ketika Romeo menarik tangannya lagi dan menggenggamnya. Tuan, sudah tidak terhitung berapa kali Anda menyentuh saya dalam keadaan ini. Dan kenapa sekarang Anda bersikap seperti itu? Maaf saja saya sekarang bukan Cassandra yang dulu. Cassandra menepis tangan Romeo. Membuat pria itu tercengang, sungguh dia merasa seperti deja vu, tetapi dengan keadaan yang berbalik. Cassandra, lepaskan aku. Sudah tidak terhitung berapa kali kamu menyentuhku dalam keadaan ini. Ingat, aku tidak suka disentuh-sentuh. Bersama